Bismillah, kali ini kita akan berbicara tentang rezeki. Tentu pembahasan rezeki ini sangat luas, namun kita coba bahas rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yaitu menjamin rezeki makhluknya. Jadi selama kita masih hidup berarti masih ada rezekinya. Dan juga berkaitan dengan rezeki yang karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di Quran surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, tentu ada rezeki karena ikhtiar, ada rezeki karena punya anak, ada rezeki karena menikah, ada rezeki karena bagaimana mungkin berbuat baik. Maka untuk itu salah satu rezeki yang kadang mungkin dikhawatirkan adalah bagaimana tentang kehidupan kita ini. Nah, bukan rezeki yang terlambat, tapi boleh jadi hati kita yang terlalu gelisah. Insya Allah ketika kita masih hidup, itu adalah masih punya rezekinya. Cuman bagaimana kita sempurnakan dengan ikhtiar, dan ikhtiar itu bagian daripada ibadah kepada Allah. Nah, dan juga selain bertakwa, selain yakin, maka bertawakal kepada Allah. Sebagaimana hadis dari riwayat Tirmizi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana dia memberi rezeki kepada burung, yaitu pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Masya Allah. Yang artinya adalah bagaimana burung itu tidak tinggal diam, tetapi berusaha untuk menjemputnya, bertawakal, atau bergerak, maka Allah berikan rezekinya. Dan juga bagaimana seorang mukmin ini yakin kepada Allah atas rezekinya yang sudah ditakar oleh Allah, yang bagaimana sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin yang membuat gelisah adalah ketika dibenturkan dengan kehidupan, sudah lulus kuliah tapi belum dapat kerja, atau mungkin kita berjualan tapi tidak ada yang beli gitu, atau mungkin sudah menikah tapi belum punya anak, ada yang terlilit hutang dan seterusnya. Maka di situ ada yang mungkin menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh seperti itu, karena bagaimana seharusnya kita bangun mental bahwa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiarnya akan dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan teringat ketika itu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub diuji dengan hartanya yang bangkrut, diuji dengan keluarganya, anaknya ada yang meninggal, diuji dengan kesehatannya, badannya diberikan sakit oleh Allah, tapi bagaimana tidak pernah mengeluh. Akhirnya dengan ketawakalannya, dengan kesabarannya yang begitu lama diuji oleh Allah, akhirnya Allah kembalikan lagi hartanya, kembali jaya, keluarganya, dan termasuk kesehatannya. Maka untuk itu ada juga kita melihat kalau tentang rezeki, ngelihat yang di bawah kita. Ada orang yang di bawah kita mungkin yang susah, yang lelah, yang capek, tapi mereka tetap bersyukur, maka hebat luar biasa. Untuk itu kita pun mungkin boleh jadi ada yang gagal dalam melamar kerja, ada yang gagal dalam usaha, tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai kita bagaimana marah kepada Allah, karena itu dalam prosesnya bisa dianggap menjadi ibadah dan berarti bukan rezekinya di tempat yang kita lamar itu. Berarti belum ada rezekinya yang bagaimana kita sudah ikhtiar ketika itu. Maka rezeki itu tidak pernah salah alamat, meskipun jualannya sama, tapi rezekinya tentu berbeda. Maka perkuat sabar, perkuat syukur, dan terus bergerak untuk mencari rezeki yang halal,
mudah-mudahan Allah datangkan, mudah-mudahan kalau yang di langit diturunkan, yang di bumi dikeluarkan, yang jauh didekatkan, yang sedikit dibanyakan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus apa yang kita lakukan, jangan iri, jangan keluh kesah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita amalan lainnya, mungkin membaca surah Al-Waqiah, mungkin zikir pagi dan petang, mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi dan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka pada intinya rezeki itu tidak pernah salah alamat. Rezeki itu bukan terlambat, tapi bagaimana mungkin hati kita yang gelisah, diri kita yang belum tenang, diri kita yang banyak dosa, atau mungkin boleh jadi kita belum sabar dan tawakal. Maka terus berikhtiar. Yang terpenting bagaimana Allah tidak akan mengecewakan hambanya selama yang berikhtiar, selama yang terus bertawakal kepada Allah. Maka suatu hari nanti akan indah pada waktunya, diberikan rezeki yang halal, yang barokah, dan mudah-mudahan diberikan kecukupan untuk dirinya, keluarganya, anak keturunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jikalau ayah bunda punya pengalaman seputar rezeki, seputar ikhtiarnya, seputar apa yang diusahakannya, boleh ditulis di kolom komentar menjadi harapan dan doa. Dan jika lo suka dengan inspirasi dan postingan ini, silakan di like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program safari dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah bunda segera dapatkan, hubungi admin.